Kita akan membahas mengenai definisi 4.2.3 mengenai teorema limit. Misalkan A merupakan himpunan bagian dari R dan F, G merupakan fungsi yang terdefinisi pada A ke R. Penjumlahannya berbentuk F tambah G, selisih F kurang G, dan perkalian F kali G pada A ke R. Didefinisikan sebagai fungsi dengan F tambah G X sama dengan Fx tambah Gx. F dikurang G X sama dengan Fx dikurang Gx. Fgx sama dengan Fx dikali Gx. Untuk semua X elemen A. Contohnya, kita misalkan Fx 2x ditambah 3 Gx sama dengan X ditambah 3. Maka untuk bentuk yang pertama yaitu F tambah Gx sama dengan Fx tambah Gx sama dengan Fx-nya 2x ditambah 3 ditambah Gx-nya X ditambah 3 sama dengan, maka hasil dari 2x tambah 3 ditambah X tambah 3 sama dengan 3x ditambah 6. Untuk bentuk yang kedua yaitu F dikurang Gx sama dengan Fx dikurang Gx, maka Fx-nya 2x ditambah 3 dikurang X ditambah 3 sama dengan X. Nah, untuk bentuk yang ketiga yaitu perkalian F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx sama dengan 2x ditambah 3 dikali X ditambah 3 sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 3x ditambah 9 sama dengan 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 9. Selanjutnya yaitu jika B merupakan elemen dari bilangan real, didefinisikan juga perkalian dari BF sebagai berikut. B kali Fx sama dengan BFx untuk semua X elemen A. Contohnya, untuk fungsi Fx tadi dia sudah 2x tambah 3, dan untuk B-nya dia merupakan elemen real. Kita misalkan sebagai B itu 3. Nah, untuk B elemen real, saya akan menggunakan B sama dengan 3. Tapi kita juga bisa menggunakan yang lain yang merupakan elemen dari real itu sendiri. Maka contohnya adalah BFx sama dengan B kali Fx sama dengan B-nya tadi 3 dikali Fx-nya 2x ditambah 3 sama dengan 6x ditambah 9. Jika Hx tidak sama dengan 0 dengan X-nya elemen A, maka didefinisikan pembagian dari F per H dengan F per Hx sama dengan Fx per Hx untuk semua X elemen A. Dari rumus fungsinya adalah F per Hx sama dengan Fx per Hx, di mana Hx tidak sama dengan 0 dan X merupakan elemen dari A. Tadi sudah kita ketahui bahwa Fx
fx sama dengan 2x tambah 3. Sekarang kita misalkan hx-nya sebagai 4x ditambah 6. Maka bentuk dari f per hx sama dengan fx per hx sama dengan, maka f per hx sama dengan fx per hx sama dengan 2x ditambah 3 per hx-nya 4x ditambah 6 sama dengan 1/2. Teori 4.2.2. Misalkan A merupakan himpunan bagian dari R dan F di mana A mendekati R mempunyai limit di C, maka F terbatas pada suatu persekitaran dari C. Pembuktiannya adalah L sama dengan limit F X mendekati C, di mana L merupakan bilangan real. Diberikan epsilon sama dengan 1, sehingga terdapat delta lebih besar dari 0. Berdasarkan definisi 4.1.4, diketahui bahwa delta sama dengan delta epsilon, C dengan nilainya lebih besar dari 0. Sehingga diperoleh nilai mutlak dari X dikurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Maka nilai mutlak Fx dikurang L-nya lebih kecil dari 1. Berdasarkan korolari 2.2.4 bagian A, jika A, B elemen R, maka nilai mutlak dari A kurang B mutlak yang dimutlakkan lebih kecil sama dengan mutlak A dikurang B. Dan rumus ini kita gunakan pada bentuk mutlak Fx dikurang L lebih kecil sama dengan 1. Sehingga nilai dari Fx mutlak Fx dikurang L lebih kecil 1 menjadi mutlak Fx dikurang L lebih besar sama dengan mutlak Fx dikurang mutlak L yang dimutlakkan lebih kecil dari 1. Jadi diperoleh bahwa jika X elemen A beririsan dengan V delta C dengan X-nya bukan sama dengan C, diperoleh bahwa Fx lebih kecil sama dengan mutlak L ditambah 1, atau mutlak Fx lebih kecil sama dengan mutlak L ditambah 1. Dari persamaan ini
kita peroleh dua hal. Yang pertama, jika C-nya bukan elemen dari A, maka M-nya atau konstanta sama dengan mutlak L ditambah 1. Tapi jika C-nya merupakan elemen dari A, maka konstanta M-nya sama dengan suprema atau maksimum dari mutlak L ditambah 1, Fc. Hal ini menunjukkan bahwa F terbatas pada persekitaran min delta dari C. Hal ini menunjukkan F terbatas pada persekitaran dari min delta dari C. M di sini sudah ditentukan pada definisi sebelumnya, di mana M merupakan konstanta yang terdapat pada definisi 4.2.1 sebelumnya, yaitu fungsi F itu terbatas pada persekitaran C ketika terdapat min delta V delta C dan konstanta M yang lebih besar dari 0. Sehingga dari penyelesaian tersebut kita ketahui bahwa teorema 4.2.2 itu terbukti, yaitu ketika A merupakan himpunan bagian dari R dan F di mana A mendekati R mempunyai limit di C, maka F-nya itu terbatas pada suatu persekitaran dari C itu sendiri.